Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kenikmatan yang tak terhingga sampai saat ini. Yang terhormat Ibu Liana Susanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dan teman-teman kelas 19C yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erni Cahyani, Wulan Sri Handayani, dan Iis Karnila akan memaparkan materi tentang metode penelitian pengembangan. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu. Untuk dapat menghasilkan produk, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan produk agar dapat berfungsi di masyarakat. Penelitian Hibang-Berseng adalah penelitian yang menghasilkan produk sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian pengembangan menurut para ahli. Menurut Emil and Risnes, R&D merupakan suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Nah, sedangkan menurut Badarudin pada tahun 2011, penelitian pengembangan adalah serangkaian proses yang dilakukan peneliti untuk dapat menghasilkan perangkat pembelajaran melalui tahapan-tahapan teori pengembangan yang sudah ada. Setelah itu akan memunculkan suatu studi yang baru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah prosedur penelitian pengembangan. Yang pertama itu ada penelitian atau pengumpulan informasi awal atau bisa disebut dengan research and information collecting. Nah, penelitian ini juga melakukan studi pendahuluan atau studi eksploratif untuk mengkaji, menyelidiki, dan mengumpulkan informasi. Nah, langkah ini juga meliputi kegiatan-kegiatan misalnya seperti analisis kebutuhan, kajian pustaka, observasi awal di kelas itu bagaimana, dan identifikasi permasalahan yang dijumpai pada pembelajaran, dan juga menghimpun data tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada perencanaan atau planning. Nah, pada langkah ini peneliti sudah mulai nih membuat perencanaan desain pengembangan produknya. Nah, aspek-aspek pentingnya itu misalnya seperti produk ini tentang apa, tujuannya untuk apa, dan manfaatnya juga untuk apa, lalu siapa pengguna produknya, sehingga dan mengapa produk tersebut itu dianggap penting. Lalu di mana lokasi pengembangan produknya dan bagaimana proses pengembangannya. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan format produk awal atau bisa disebut dengan develop preliminary form of product. Nah, penelitian ini pada langkah ini produk itu sudah mulai bentuk produk awalnya nih yang bersifat sementara ini. Nah, produk yang dibuat itu lengkap dan sebaik mungkin. Misalnya seperti kelengkapan komponen-komponen programnya, petunjuk pelaksanaannya, terus juga petunjuk teknisnya bagaimana, dan disertai contoh atau latihan soal, sehingga dan juga mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakannya seperti apa, dan sistem penilaian itu bagaimana. Nah, yang keempat yaitu tentang uji coba awal atau preliminary flight testing. Nah, pada tahap ini peneliti ini udah mulai uji lapangan ya, misalnya melibatkan 2 atau 3 sekolah. Nah, dengan subjek antara 10 sampai 15 orang. Nah, selama uji coba berlangsung, kita sebagai peneliti itu melihat nih bagaimana guru itu menjelaskan, bagaimana guru itu menerangkan. Nah, lalu ya menjelaskan produk yang kita beri gitu kan, yang kita mau uji coba nih gitu. Nah, setelah selesai uji coba, kemudian si peneliti ini bisa berdiskusi dengan si subjeknya dengan cara apa? Dengan cara misalnya memberi angket kepada si subjeknya. Revisi produk atau main product revision yaitu melakukan revisi tahap pertama yaitu perbaikan dan penyempurnaan terhadap produk utama berdasarkan hasil uji coba terbatas. Nah, termasuk hasil diskusinya, wawancara, observasi, dan angketnya itu bagaimana. Nah, yang keenam ada uji coba lapangan atau main flight testing yaitu melakukan uji coba produk dengan skala yang lebih luas, misalnya dengan perkiraan sekolah itu terlibat antara 5 sampai 10 sekolah. Nah, 10 sekolah serta subjek antara 30 sampai 100 orang. Gitu. Nah, yang ketujuh ada revisi produk atau operasional product revision yaitu melakukan revisi tahap kedua. Produk atau operasional product revision yaitu melakukan revisi tahap kedua, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan dan saran-saran hasil uji coba lapangan yang telah lebih luas. Lalu yang ke-8 yaitu uji coba lapangan atau operasional flight testing juga, yaitu melakukan uji pelaksanaan lapangan dengan melibatkan antara 10 sampai 30 sekolah dan antara 400 sampai 200 subjek. Nah, data ini juga dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan angket.
Lalu yang kesembilan yaitu revisi produk akhir atau final product revision, yaitu melakukan revisi terhadap produk akhir berdasarkan saran dan masukan dalam uji pelaksanaan lapangan. Nah, yang ke-10 yaitu diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation. Nah, peneliti ini juga mendefinisikan atau menyebarluaskan produk untuk disosialisasikan kepada seluruh subjek, misalnya seperti di kabupaten atau kota atau provinsi atau juga nasional. Nah, melalui penemuan dan jurnal ilmiah, bekerja sama dengan penerbit jika sosialisasi produk tersebut bersifat komersial. Pengelolaan data penelitian pengembangan. Nah, penelitian yang berjenis research and development ini juga merupakan suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya. Nah, penelitian berjenis ini juga umumnya berbentuk siklus dengan terlebih dahulu mencari tahu permasalahannya yang membutuhkan suatu produk tertentu sebagai solusinya. Nah, kemudian melakukan evaluasi terhadap produk yang telah ada dan melakukan pengembangan terhadap kekurangan-kekurangan produk sebelumnya, dan terakhir itu melakukan pengujian terhadap efektivitas produk yang telah dikembangkan. Sioto dan Aldi tahun 2015 menjelaskan proses analisis data kualitatif, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga itu ada kesimpulan atau verifikasi. Nah, reduksi data ini yaitu bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Nah, reduksi data ini juga misalnya berupa rangkuman atau memilih hal-hal yang penting saja atau yang pokok-pokok saja dan mencari tema dan pola, kemudian itu membuang hal-hal yang tidak perlu atau tidak berhubungan dengan penelitian. Nah, yang kedua itu ada penyajian data. Nah, yang penyajian data ini sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap akhir dari analisis data secara kualitatif. Nah, pada tahap ini peneliti itu mengutarakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang sudah direduksi. Di sini saya akan menjelaskan contoh penelitian pengembangan untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan bentuk penulisan dalam riset pengembangan yang bisa dibuat sebagai bahan riset. Berikut ini adalah beberapa contoh metodologi penelitian yang bisa dipergunakan. Yang pertama yaitu skripsi. Nah, penulisan skripsi sebagai salah satu bentuk karya ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas serta satu di perguruan tinggi. Biasanya menuliskan penelitian pengembangan. Prosedur kepenulisan ini sendiri misalnya saja dengan membuat latar belakang berdasarkan pada topik penelitian sebagai contoh seperti pengembangan bahan ajar, pendidikan pariwisata di kota Parapat dengan modal sosial. Selanjutnya, metode penelitian pengembangan skripsi. Yang pertama ada latar belakang. Skor peristiwa sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial bagi Indonesia, potensi wilayah daya tarik wisata yang cukup besar, sehingga sangatlah pantas jikalau peristiwa di negeri ini merupakan salah satu penunjang sistem perekonomian yang memiliki dampak yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peran yang sesuai dengan harapan dalam proses pengembangan di Indonesia. Pemerintahan melalui Kementerian Pariwisata telah menggerakkan 10 juta wisata yang asing masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya ada perumusan masalah. Nah, dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian pengembangan ialah bagaimana membuat bahan ajar pendidikan pariwisata yang sesuai dengan kota Parapat. Lanjut, yang pembatasan masalah. Supaya permasalahan penelitian tidak meluas, terutama dikenakan kompleksitas teori dan data di lapangan, maka penelitian pengembangan ini membatasi permasalahan penelitian, yakni masalah difokuskan pada pembuatan bahan ajar dengan model pengembangan pariwisata di kota Parapat dan Kabupaten Samosir. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan model sosial dalam pengembangan pariwisata di kota Parapat dan Kabupaten Samosir dan menjadi sebuah referensi sosial permasalahan Danau Toba selama ini yang belum bisa terlaksana. Lanjut, yaitu judul penelitian pengembangan. Sebagai salah satu penjelasan yang bisa menjadi rujukan dalam pembuatan penelitian pengembangan, maka berikut ini contoh judul yang bisa dipergunakan. Yang pertama ada pengembangan aplikasi Android sebagai media pembelajaran sosial pada materi kelas sosial untuk siswa SMA kelas 12 di Indonesia Sosiologi. Yang kedua, pengembangan materi ujian online pada pembelajaran matematika yang efektif dengan produk digital, yaitu matematika. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android pada materi rumus usaha untuk peserta didik SMA 01 Metro kelas 11 fisika. Yang terakhir ada pengembangan alat kendali takwa melalui aplikasi online dengan mutu pendidikan berbasis ajaran agama Islam di Indonesia. Kesimpulannya,
Penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria dan produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahapan dan validasi atau pengujian. Sehingga teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian research and development tergantung pada model yang digunakan dan data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti, yang bertujuan untuk menguji efisiensi, kemenarikan, dan kemudahan produk di uji lapangan pada target yang lebih luas di mana produk akan digunakan untuk pembeli. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.